Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku bakalan ngobrolin sedikit tentang noda bekas jerawatku. Jadi kalian tahu bahwa mukaku tuh gampang banget jerawatan. Nah, tipe bekasnya itu tuh aku cenderungnya itu adalah PIH, Post Inflammatory Hyperpigmentation. Nah, kita tahu bahwa noda bekas jerawat itu ada banyak banget macamnya. Mulai dari PIH, Post Inflammatory Hyperpigmentation, kemudian ada PIE, Post Inflammatory Erythema, sama scar. Nah, kebetulan kalau di kulitku seperti ini yang kalian lihat ada banyak banget bintik-bintik hitam di situ, itu adalah PIH, Post Inflammatory Hyperpigmentation. Nah, produk yang mau aku bahas kali ini tuh membantu banget untuk membuat noda bekas jerawatku yang hitam-hitam kayak gini itu menghilang lebih cepat. Dia adalah produk drugstore di mana ini tuh gampang banget ditemui. Kalian ke supermarket pun kalian bakal nemu ini. Nah, produk yang mau aku bahas kali ini dari Garnier. Ini adalah Garnier Light Complete White Speed Vitamin C Booster Serum. Dia bisa mencerahkan noda hitam sejak hari ketiga. Nah, yang spesial dari sini adalah yang pertama jelas pasti adalah harganya. Yang kedua adalah dia itu menggunakan trioethyl ascorbic acid, di mana dia itu adalah derivat vitamin C yang stabil dan punya efek mencerahkan yang oke banget. Jadi daripada berpanjang lebar, langsung dibahas aja. Nah, Garnier Light Complete Vitamin C Booster Serum ini datang dengan kemasan box. Boxnya sebenarnya simple aja. Ada banyak banget info yang bisa kalian dapatkan di sini. Mulai dari keterangan produknya yang seabrek banyak banget, kalian bisa baca sendiri dan ini tuh lengkap banget. Mulai dari ingredients listnya, kemudian deskripsi produknya seperti apa, dia klaimnya kayak gimana, kemudian cara pakainya dan segala macam. Ini menurut aku dari sisi boxnya itu udah komplit banget. Lalu kemasan di dalamnya, dia menggunakan botol pipet, isinya adalah 30 ml. Menurut aku kualitas tutupnya sama pipetnya itu oke. Pipetnya agak sedikit keras, tapi menurut aku ini bukan sebuah masalah besar. Tidak ada penahan di mulut botolnya, jadi biasanya kalau aku mengeluarkan produknya, aku goyang-goyang dulu pipetnya supaya produknya nggak belepotan keluar. Pipetnya ujungnya agak runcing, jadi buat kalian yang suka untuk netesin produknya itu langsung ke muka, itu tuh enak karena bukaannya itu kan lancip, jadi produk yang keluar pun tuh bisa kalian atur seberapa banyak produk yang mau kalian pakai. Kemudian satu poin yang paling aku suka dari sini adalah aromanya. Aku suka banget sama aromanya Garnier. Kalian tahu bahwa aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka produk yang ada wanginya, yang ada aroma itu aku agak gitu kan. Cuman sedikit produk yang aku suka aromanya. Salah satunya adalah Garnier. Udah sejak dulu aromanya Garnier tuh khas, kayak lemon, kayak menurut aku kayak jeruk citrus yang seger, tapi juga ada sedikit aroma menenangkannya. Aku suka banget sama ini. Buat kalian yang sudah terbiasa dengan produk-produknya Garnier yang seger, kalian sudah pasti familiar dengan aromanya ini. Teksturnya menurut aku tuh medium. Kalau dibilang terlalu encer, enggak juga, tapi juga bukan yang terlalu pekat. Sebenarnya kalau untuk masalah tekstur bentuknya seperti apa itu bakalan sangat-sangat personal karena itu tergantung dari pengalaman kalian sudah nyobain produk itu apa aja. Cuman kalau bagiku sendiri yang agak lumayan banyak nyobain produk, menurut aku ini tuh di tengah-tengah. Tidak terlalu encer, tapi juga tidak yang terlalu pekat. Nah, selain teksturnya, yang paling aku suka dari sini adalah penyebarannya. Jadi, untuk tekstur yang sepekat ini, maksudnya dia kan nggak terlalu encer nih, tapi dia itu penyebarannya dan penyerapannya cepat banget. Dan dia itu tipikal yang terbagi menjadi dua. Maksudnya ada bagian yang merasa masuk ke dalam kulit, tapi juga ada bagian yang melapisi daerah luar. Jadi buat kalian yang agak males untuk layering banyak produk, layering berbagai macam serum, karena biasanya aku layering serum itu juga tergantung dari tingkat penetrasinya, mulai dari yang deep, kemudian medium, kemudian dia sit on top. Nah, menurut aku ini tuh sudah terbagi. Jadi dia itu bisa meresap, tapi juga melapisi kulit kita, supaya kulit kita itu lembab di permukaan. Nah, kenapa dia bisa dengan tingkat kekentalan seperti itu, tapi penetrasinya bagus? Kita lihat ingredients listnya. Yang pertama adalah aqua, kemudian ada glycerin, ada alkohol, itu yang membantu penyerapannya menurut aku. Jadi membuat produknya itu tuh jadi lebih gampang meresap. Aku sama sekali tidak bermasalah dengan alkohol, malah di kulitku yang berminyak, alkohol tuh membantu banget. Karena rasanya kalau ada alkoholnya, itu tuh membuat produk itu jadi kayak penyerapannya tuh terkesannya lebih enak. Karena alkohol itu kan membawa produknya ya. Jadi ketika produk itu dibawa sama alkohol, kemudian ditaruh di kulit kita, kemudian alkoholnya menguap, jadi produknya itu ya sudah ditinggal di situ gitu loh. Bukan yang kayak pelarutnya tuh malah ikutan nimbrung di situ gitu loh. Jadi alkohol itu membuat produknya itu kesannya itu bisa meresap lebih enak. Kemudian ada di propylene glycol, ada butylene glycol, kemudian ada glycerin, ada niacinamide. Jadi walaupun ini itu judulnya adalah vitamin C, tapi dia tuh juga mengandung ada niacinamide. Kita tahu niacinamide itu multifungsi. Yang pertama, dia bisa untuk mencerahkan kulit kita, membuat kulit kita itu lebih bright, kemudian juga membantu untuk menghilangkan noda bekas jerawat. Yang kedua, dia itu menjaga kelembapan di kulit kita, membuat skin barrier kita itu menjadi lebih oke, sehingga kulit kita itu menjadi lebih kebal, lebih tough gitu loh. Nggak gampang kenapa-kenapa, karena skin barriernya itu dijaga supaya optimal itu tadi. Plus karena kulit kita itu terjaga kelembapannya, untuk kulit yang oily kayak aku, ini tuh bisa untuk mengontrol produksi minyak. Plus karena skin barriernya itu dijaga supaya tetap optimal, maka untuk kulit yang gampang jerawatan, jadi nggak gampang jerawatan. Lalu ada hidroksietilpiperazine etan sulfonic acid, itu sebagai pH adjuster. Jadi supaya produk ini punya pH
netral. Lalu ada trioethyl ascorbic acid. Nah, kita tahu bahwa vitamin C pure formnya itu adalah L-ascorbic acid, tapi L-ascorbic acid itu tuh nggak stabil. Dia kalau kena air, kalau kena udara, dia gampang oksidasi. Nah, kalau sudah oksidasi, kadang-kadang malah membuat kulit itu iritasi. Selain dia nggak poten ya, makanya dibikin turunannya. Salah satu turunan yang stabil dalam air dan tidak gampang oksidasi itu adalah trioethyl ascorbic acid. Nah, trioethyl ascorbic acid ini tuh punya efek brightening-nya tuh yang lebih nampol. Dia juga minim iritasi, nggak bikin kering, kemudian juga stabil dalam suhu dan oksigen. Makanya kalau pakai trioethyl ascorbic acid, kalian nggak ribet nyimpennya, nggak perlu ditaruh di kulkas. Di dalam ruangan kayak gini aja udah cukup, nggak gampang oksidasi. Kemudian juga karena nggak bikin kering, nggak kayak ascorbic acid, ini juga gampang untuk pemakaian setiap orang. Karena kita tahu bahwa kadang-kadang orang tuh kalau pakai vitamin C malah bikin kulitnya itu kering kan. Nah, karena ini pakai trioethyl ascorbic acid, ini tuh nggak bikin kering. Jadi menurut aku ini bisa banget dipakai untuk setiap orang. Jauh lebih aman jika dibandingin dengan kita mainan ascorbic acid. Kemudian di bawahnya ada parfumnya, ada salicylic acid. Nah, salicylic acid itu sebagai exfoliator. Kita tahu salicylic acid adalah BHA, beta hidroksi acid. Dia bisa masuk ke dalam pori-pori kita, membersihkan pori-pori kita dari sumbatan, mengontrol jerawat, kemudian juga sebagai antiinflamasi. Jadi kalau kulit kita itu lagi keradangan gara-gara jerawat, salicylic acid berfungsi untuk meredakannya. Ini sebenarnya tidak ada keterangannya salicylic acidnya berapa, tapi di bawahnya itu ada penoksietanol. Penoksietanol itu berada di 1%. Jadi harusnya salicylic acidnya tuh di 1% juga atau di bawahnya. Kemudian di bawahnya penoksietanol ada adenosin. Adenosin berfungsi untuk melembabkan, kemudian juga sebagai anti-aging dan membuat kulit itu lebih halus. Kemudian ada tocopherol acetat. Ini adalah turunannya vitamin E. Jadi dia itu mengandung ada niacinamide, ada vitamin C, vitamin E, dan juga ada salicylic acidnya. Keren banget kan? Kemudian di bawahnya ada lemon extra, kemudian ada santan gam. Di bawahnya itu sebagai pengontrol viscosity sama kemudian emolinya juga. Nah, dari ingredientsnya udah menarik banget kan? Dia mengandung ada vitamin E, vitamin C, niacinamide, kemudian juga ada salicylic acid. Nah, kita lihat performanya seperti apa. Aku pakai produk ini lumayan lama, mulai dari awal puasa, kemudian selama puasa, sampai sekarang ini sudah lebaran, dan video ini aku bikin 1 minggu setelah selesai puasa. Jadi kulitku itu sudah mengalami berbagai macam fase. Kemarin pada saat puasa, kulitku tuh dehidrasi kering banget. Aku sempat breakout juga, gara-gara ya saking keringnya itu. Kemudian kulitku sempat baik-baik aja, dan sekarang pada saat seminggu setelah puasa, aku sudah merasa bahwa kulitku tuh sudah kembali normal. Nah, efeknya seperti apa? Yang pertama aku rasakan sebenarnya dari sini adalah lembabnya. Karena ini tuh lembab banget. Kemarin pada saat puasa, ini tuh aku pakai sering banget segera setelah selesai wudhu. Jadi setiap aku wudhu, kemudian kulitku masih setengah basah, aku langsung aplikasikan ini. Ini benar-benar bisa mengembalikan kelembapan kulitku tuh cepat banget. Karena ya seperti aku bilang tadi, ada bagian yang aku merasa bahwa dia itu meresap, tapi juga ada bagian yang dia tuh ngelayar kulitku. Jadi rasanya tuh kayak pakai 2 serum sekaligus. Satu serum itu bisa meresap, tapi satu serum itu dia sit on top. Dia berada di permukaan kulitku. Kemudian aku juga merasa bahwa ini tuh nggak bikin oksidasi. Jadi ada beberapa vitamin C. Kalian pernah nggak sih ngerasa bahwa kalau kalian itu pakai vitamin C, kulit kalian tuh jadi makin tambah kusam? Tapi ini tuh nggak. Aku mau nyobain berbagai macam layering dengan ini, dengan sunscreen, dengan moisturizer apapun. Selama aku pakai ini nggak bikin oksidasi sama sekali, nggak bikin kulitku jadi kusam. Nah, gimana untuk efek brightening-nya sama untuk menghilangkan noda bekas jerawatnya? Aku sudah bikin foto before after. Nah, kalian bisa lihat sendiri, noda bekas jerawatnya itu tuh mulai berangsur menghilang. Dari dulu, aku memang cocok dengan ethyl ascorbic acid untuk brightening. Beda dengan ascorbic acid. Kalau ascorbic acid, aku tuh lebih fokusnya ke antioksidan. Jadi kalau aku tuh butuh kulit yang kayak plum, kenyal, halus, aku pakainya ascorbic acid. Tapi kalau aku butuh cerah, lebih bright, dan aku bisa mix and match dengan produk-produk yang lainnya, aku lebih sukanya adalah trioethyl ascorbic acid. Kemudian dia itu kan juga mengandung ada niacinamide. Nah, itu juga membantu untuk recovery. Kemarin kulitku tuh sempat breakout kan. Nah, ketika aku pakai ini, aku merasa bahwa kulitku tuh healingnya lebih cepat. Kayak semacam penyembuhannya tuh lebih cepat. Jadi karena kulitku itu terjaga kelembapannya terus, otomatis maka healingnya juga lebih cepat. Apalagi dia mengandung ada vitamin E, kemudian niacinamide. Lalu dia tuh juga punya efek untuk memperbaiki tekstur. Jadi di foto kalian bisa lihat sendiri bahwa teksturku itu membaikan. Merasa kulitku lebih halus. Karena memang ya kulitku itu terjaga kelembapannya itu. Jadi makanya dengan harga yang sangat-sangat affordable, dan ini tuh gampang banget didapetin, kalian bisa dapetin di supermarket manapun gitu kan. Menurut aku ini adalah sebuah serum vitamin C yang menurut aku tuh aman untuk all skin type dan all skin condition. Bahkan di kondisi kulitku yang breakout pun ini juga masih oke-oke aja. Menurut aku ini bisa banget dicoba. Nah,
gimana layeringnya dengan Active Square yang lainnya? Kalian tahu bahwa aku tuh setiap hari tuh pakai exfoliator sama retinol. Jadi aku pakai vitamin C, exfoliator sama retinol. Ini menurut aku adalah sebuah vitamin C yang gampang banget kalian layering dengan apapun. Karena trio ethyl ascorbic acid itu nggak bikin kering, nggak bikin iritasi. Jadi kalian mau pakai dengan aktif apapun, ini nggak masalah. Bahkan karena efek utamanya itu adalah melembabkan. Ini ketika aku pakai dengan exfoliator BHA, yang BHA itu biasanya lebih drying dibandingin AHA, ini malah membantu supaya kulitku itu nggak gampang kering. Kalau aku gabungkan dengan retinol, ini juga nggak masalah. Selama aku pakai ini, aku pakai 3 jenis retinoid. Ada HPR 1%, HPR 2%, sama satu lagi adalah retinol 1%. Ketiga-tiganya, aku nggak pernah bermasalah dengan ini. Nggak bikin kulitku kering, nggak bikin kulitku jadi kayak kemerahan atau apa. Ini memang menurut aku tuh bisa banget dipakai dengan apapun gitu loh. Aku juga nggak terlalu mikir pakainya, karena juga pengalaman selama ini trio ethyl ascorbic acid aku mau pakai dengan retinol apapun, nggak masalah. Dia nggak bikin kering, juga nggak bikin iritasi. Jadi kesimpulannya, ini adalah salah satu produk affordable dan gampang banget ditemuin yang kalian bisa coba. Terutama jika kalian pertama, kalau kalian itu pemula, kalian bingung mau pakai vitamin C yang mana, cobain ini karena ini gampang ditemuin. Kemudian juga karena biasanya vitamin C itu kering, maka pilihlah vitamin C yang nggak bikin kering. Jadi vitamin C dengan kandungan trio ethyl ascorbic acid ini bisa banget dipakai buat pemula, karena menurut aku lebih aman lah. Untuk semua jenis kulit, untuk semua skin condition, menurut aku tuh oke-oke aja. Kemudian juga kalau kalian itu butuh vitamin C yang nggak bikin kering dan gampang di layer dengan produk apapun, exfoliator, retinol, antioksidan yang lainnya, ini juga bisa jadi referensi karena ini bisa cukup versatile untuk kalian mix and match dengan apapun. Jadi kayaknya cukup sekian aja untuk hari ini. Aku sangat berharap semoga membantu, semoga memberikan referensi. Aku nanti kasih link pembelinya di description box, mau cek di sana. Mungkin kalian lebih suka belanja secara online, kalian klik aja di situ. Jadi thank you so much for watching. See you.